Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Ambulani akan menyampaikan Marketing Public Relations, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya dengan bahasan orientasi PR dan advertising. Kali ini adalah kita akan membahas tentang bentuk iklan, corporate entity advertising, dan recruitment advertising. Pertama adalah corporate entity advertising. Apa sih iklan identitas corporate? Yuk kita simak. Identitas korporat itu adalah bagaimana sih sebenarnya perusahaan itu merepresentasikan ya diri mereka itu kepada publik gitu ya. Maupun secara internal itu yang terkait seperti stakeholder ya, pemegang saham, komisaris, direksi, ya karyawan itu bagian juga yang dilakukan ya, yang menjadi tujuan maksudnya representasi dari korporat itu sendiri. Bentuknya biasanya bisa berupa gambar, bisa berupa simbol-simbol ya, atribut, ya logo ya seperti itu. Secara teori, pengertian dari entitas korporat ini saya ambil ya konsepnya dari beberapa pendapat ya, karena ini teori tentu saya kopikan gitu ya di sini. Apa sih sebenarnya pengertian entitas korporat itu? Kalau berdasarkan Linear Slam dalam bukunya The Company Image, corporate entity atau entitas korporat itu apa yang senyatanya ada pada atau ditampilkan oleh perusahaan. Ya, jadi apa yang nyata, apa yang tampak gitu ya, seperti itu. Kemudian menurut Linggar Anggoro, merupakan satu cara atau satu hal yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi tentunya harus ada perbedaan ya. Kalau namanya identitas itu nggak boleh harus sama dengan yang lain gitu. Kemudian menurut Renal Kasali di dalam buku Manajemen Public Relation merupakan simbol perusahaan, apakah berbentuk logo perusahaan dan lambang lainnya. Dan menurut Terence Sim, ya, ini kebenaran buku yang saya jadi pegangan saya ya. Di sini Terence Sim mengungkapkan bahwa strategi terbaik untuk meningkatkan kemampuan dari suatu logo adalah memilih suatu desain yang secara moderat cukup teliti untuk menampilkan lebih dari sekedar gambar saja, ya. Tetapi desain-desain itu juga harus natural untuk menghasilkan respon-respon konsumen yang lebih menguntungkan. Jadi di sini yang dimaksud dengan corporate entity ya dia lagi bagaimana sih mengungkapkan gitu ya dengan cara-cara bentuk strategi seperti itu identitas korporat. Ada beberapa elemen identitas korporat ya dalam beberapa pendekatan, di antaranya saya ambil dari Marketing Corporate Image menurut James Gurley. Elemen identitas itu adalah yang terkait dengan nama dan logo. Kalau kita lihat di sini seperti gambar BMW itu ada logonya seperti roda gitu ya, dan ada nama di sini BMW. Menurut Linggar, entitas korporat itu bisa berupa warna ya atau bentuk bangunan, bisa berupa atribut, bisa juga berupa seragam pakaian resmi perusahaan. Nah, di sini tampak beberapa bentuk logo ya yang begitu banyak ya, yang tentunya familiar gitu ya. Kita kenal di sini bentuk nama dan logonya. Ada Gucci, kemudian ada Louis Vuitton, saya hafalnya merek-merek fashion ya. Ada sabun Dove, kemudian ada McD, ada Nike ya, dan bentuk lainnya. Ini ada Playboy nih, kelinci ini apa nih? Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa bentuk iklan identitas korporat ya. Seperti di gambar ini bentuk-bentuk identitas sebuah korporat yang dia iklankan gitu ya. Karena memang iklan ini kan tujuannya juga di sini adalah untuk dia
dikenal gitu ya, bisa membangun satu opini gitu ya, satu persepsi yang positif tentunya gitu, dan juga terkait dengan branding gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk iklan entitas korporat ini. Pertama adalah dalam bentuk bisnis stationery, memo, ya, amplop, kemudian kop surat, ada kartu nama, ada stempel, form, bond, kwitansi, kontrak kerja, topi, baju seragam, name tag, dan lainnya. Seperti ini, kita lihat ini salah satu bentuk-bentuk dari bisnis stationery yang merupakan entitas corporate yang juga menjadi bagian promosi atau iklan. Brosur, ya, brosur di sini. Kemudian poster, ada katalog, ya. Kemudian ada juga bentuknya iklan dan marketing tools, misalnya iklan di televisi, iklan di radio, iklan cetak, iklan digital, internet, sosial media, networking, dan website, ya, seperti ini. Yang keempat adalah sign dari sistem, signage system. Ini semacam apa ya, kalau saya gambarkan itu misalnya gini, logo itu kan kalau di kop surat itu bentuknya kecil gitu ya, atau kita mau pasang logo itu di kita taruh misalnya di mana nih, di kartu nama gitu ya. Nah, ini kan untuk dipasang misalnya di luar kantor seperti contoh BSI, Bank Syariah Indonesia, dan Telkom Indonesia, ini kan perlu dibesarkan itu merek ya. Nah, di sinilah yang namanya sistem signage ini diperlukan gitu ya untuk menunjang agar image perusahaan itu bisa benefit. Jadi kalau dia bisa dibesar itu juga proporsional gitu ya, dia nggak kelihatan pecah gambarnya gitu ya. Yang kelima adalah gedung perusahaan. Jadi semua aset yang tidak bergerak dalam gedung kantor, dalam ruangan seperti ini ya, digambarkan ini menjadi satu bentuk iklan entitas juga kepada klien kita gitu ya, kepada pengunjung yang pertama agar memberikan kesan pertama yang baik. Kemudian yang keenam adalah kendaraan operasional perusahaan seperti ini, PTX ini satu logo yang di entitasnya ya, dengan dia menggambarkan dengan logo seperti ini dan nama, ini menjadi satu branding yang dikenal gitu karena warnanya ini kita mengingatkan pada industri atau usaha jasa dibilang transportasi pengiriman ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah laporan tahunan. Laporan tahunan ini bentuk iklan entitas juga seperti ini ya, laporan tahunan ya, laporan tahunan 2022 ini seperti Desember sekarang ini kita pasti tentunya setengah menyiapkan laporan tahunan. Nah, disitulah perlu menjadi satu bagian gitu ya untuk kita mau mengiklankan entitas perusahaan kita karena bisa jadi diekspos ya, harus dipasang di koran atau di mass media. Kalau di perbankan itu dipasang juga di papan pengumuman di depan kantornya gitu ya, di ruang harus ada publikasi. Yang kedelapan adalah buletin perusahaan atau newsletter. Nah, bentuk buletin ini, buletin perusahaan ini memang biasanya ada ya, dan perusahaan itu dia menyampaikan kegiatan secara internal, dan ini juga menjadi satu media promosi kepada stakeholder, artinya mereka-mereka yang ada terkait dengan perusahaan kita dan juga kepada publik. Kemudian website perusahaan, ya seperti ini contohnya, Garuda Indonesia, di mana dia memuat visi misi, ada nilai-nilai filosofis yang disampaikan di dalam website. Selanjutnya adalah entitas corporate yang efektif itu gimana sih gitu ya? Apakah harus ada standarnya gitu ya supaya iklan yang disampaikan kepada publik itu yang diantaranya melalui bentuk entitas kita itu agar efektif. Nah, ini saya ambil dari Tom Brennan dan Siswanto. Dikemukakan bahwa entitas corporate itu haruslah entitasnya itu singkat tapi jelas. Jadi nggak boleh juga terlalu panjang gitu ya. Jadi benar-benar dia disampaikan dalam satu kalimat yang pendek lah, tapi sampai tujuannya. Kedua, tidak boleh membingungkan dan tidak boleh asal-asalan dibuat ya, karena tentunya tidak menunjukkan profesional. Kemudian harus orisinil, adalah kreativitas sendiri dan bukan dia meniru ya atau plagiat.
adanya nama dan logo tipografi. Jadi di sini nama dan logo ya huruf tipografinya itu seperti MACD misalnya kan M-nya beda ya, nggak seperti M yang umum itu menjadi bentuk entitas yang khas gitu. Entitas juga harus pendek, mudah dibaca, ya maksudnya pendek ini singkat ya, mudah dibaca dan dimengerti. Jadi nggak boleh juga terlalu bertele-tele dan panjang ya, mudah diingat dan tidak dilupakan. Nah makanya kenapa sebaiknya kita punya entitas itu seperti logo itu jangan sering-sering diganti. Karena pada akhirnya kalau sering-sering diganti itu nggak mudah kita mengingatnya karena sebentar lagi ganti, nggak lama lagi ganti gitu ya. Jadi akhirnya tuh opini publik ini yang mana nih yang mau dipersepsikan mereka untuk jangka panjang gitu. Mudah diingat ya udah sudah tadi dan tidak dilupakan, enak dipandang. Jadi juga di dalam penyusunan iklan ini ya harus ada art-nya juga ya, harus visualnya itu enak dipandang, kemudian adanya slogan yang menarik ya, membawa arti atau makna tertentu. Logo itu harus fleksibel, artinya bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, tidak cepat membosankan, dan desain itu harus keseluruhan ini menunjukkan mewakili perusahaan yang menunjukkan sebagai perusahaan yang profesional. Selanjutnya adalah ciri iklan identitas. Pertama adalah bahwa simbol yang ditampilkan itu haruslah penuh makna. Simbol tersebut tidak boleh sama dengan pihak lain dan harus memiliki arti dan nilai filosofis yang jelas dan sesuai dengan corporate image yang ingin dibentuk. Jadi setiap apa yang mau disampaikan itu tidak asal-asalan gitu ya. Dia menyusun kata, harus ada makna filosofis. Kenapa misalnya warnanya kuning? Ya, kenapa warnanya hijau? Ya, itu kan ada warna-warna juga yang mewakili dari makna-makna. Misalnya putih sering digunakan di rumah sakit, hijau itu bisa digunakan untuk kegiatan agamis ya. Kemudian warna orange biasanya untuk makanan ya atau rumah makan atau sesuatu yang sifatnya itu dia mengundang selera gitu ya. Makanya banyak makanan itu kenapa berwarna yang terang gitu. Kemudian juga ada warna biru dan selanjutnya ya. Yang kedua adalah mempunyai pemicu visual yang kuat. Maksudnya di sini iklan itu mampu menimbulkan respon gitu bagi yang melihatnya dengan adanya visual ya. Karena visualnya kan ada interaksi simboliknya ya, ada interaksi yang terjadi. Simbol-simbol itu berinteraksi gitu dengan yang melihatnya. Sehingga di sini tentunya simbol itu dia dibuat gitu ya, memunculkan satu daya tarik dan dia menjadi yang diingat gitu ya karena bisa jadi bentuknya itu indah ya seperti misalnya iklan rokok ya itu kan Sampurna itu atau rokok rokok jarum ya itu rokok-rokok yang iklan yang gambarnya bagus-bagus biasanya atau yang MS Glow misalnya wanita-wanita cantik ya pria-pria yang ganteng gitu ya. Nah itu bentuk satu strategi di sini bagaimana visual dari iklan itu harus memberikan satu respon yang positif. Yang ketiga adalah dapat menjadi alat promosi dalam penjualan. Seperti kartu nama itu menjadi perpanjangan seorang marketer ya untuk menyampaikan bagian daripada iklan dia ingin mengiklankan atau mempromosikan perusahaannya. Yang keempat adalah corporate identity harus mudah diingat ya. Jadi artinya mudah diingat di sini ketika dia tertarik gitu ya. Katakanlah pelanggan kita atau customer baru. Nah, ketika dia itu mau beli barang yang sama dia ingat dengan merek kita. Kemudian kedua dia mau melakukan pembelian order yang kedua sehingga di ketiga dia ingat dengan apa nih? Dengan ya tadi entitas korporat kita. Nah, ini adalah secara komplit ya contoh iklan entitas korporat seperti di sini ada kadang newsletter sih ya atau bentuk dari company profile gitu di sini. Ada juga MOOC, ada pulpen, kemudian ada CD, ada kartu nama ya, ada ini kayak cover ya gitu. Ada kacamata, ada pin ya, ada flash disk ya seperti ini semua tas ya ini menjadi satu media kita bisa beriklan yang terkait dengan entitas korporat.
Demikian pula ini beberapa contoh entitas korporat yang menjadi bagian daripada iklan kita ya, untuk bisa menyampaikan kepada publik. Bentuk-bentuk banyak sekali ya bentuknya. Di sini ada bisa gantungan, di sini ada parfum ya, ada mug, kemudian juga di sini ada di mobil, ada di CD, ada di truk, ada di tas-tas seperti ini kartu nama. Ya, ini menarik sekali. Banyak sekali ternyata hal yang bentuk-bentuk entitas perusahaan itu yang bisa kita iklankan. Dan inilah yang kita harapkan bisa membangun opini yang positif kepada publik. Baiklah, yang kedua adalah recruitment advertising atau iklan rekrutmen. Apa sih iklan rekrutmen? Kan sering ya kita mendengar tentang rekrutmen iklan ini. Definisi dari recruitment advertising di sini adalah recruitment advertising is the marketing process of capturing candidates' interest in your company via advertisement for the purpose of developing a talent pipeline. Jadi di sini iklan rekrutmen ini merupakan proses komunikasi pemasaran untuk menemukan atau mengcapture gitu ya calon-calon candidates yang memang tertarik kepada perusahaan kita melalui iklan gitu ya, yang mana tentunya di sini bagian dari pengembangan kita di dalam menemukan kandidat potensial yang secara kompetensi dan pengalaman cocok untuk mengisi posisi lowongan perusahaan di masa depan. Fungsi iklan rekrutmen pertama adalah untuk membantu organisasi menjangkau kandidat, kedua adalah meningkatkan merek ketenagakerjaan perusahaan, dan ketiga adalah menghasilkan jaringan bakat yang konsisten. Recruitment advertising. Kita di sini ingin mengetahui ya gimana sih perkembangan sekarang ini gitu ya, apalagi dengan adanya kita berada di era teknologi, apakah recruitment advertising itu sama nggak sama dulu gitu ya. Nah, di sini beberapa hal yang saya sampaikan adalah poinnya terjadinya perubahan iklan rekrutmen tradisional ke teknik pembuatan kandidat online ini memang karena seiring adanya perkembangan era teknologi. Ya, kemudian fokus rekrutmen itu telah bergeser dari menemukan kandidat menjadi ditemukan, gitu. Pergeseran ini telah memicu perubahan mendasar dalam cara perekrut mengiklankan lowongan kerja. Dari sisi pencari kerja sendiri, terjadi perubahan tren ketenagakerjaan di dalam menemukan dan berpikir tentang itu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu sekarang menurut saya lebih mudah ya, karena informasi itu sangat terbuka ya. Seorang kandidat potensial itu dia bisa mengetahui bagaimana performa perusahaan yang ingin dia lihat misalnya ya, gimana budaya perusahaannya gitu ya, tanpa dia tuh harus wawancara dulu gitu dengan perekrutnya. Dan ini juga mempunyai dampak sifat dari pekerjaan karyawan itu cenderung berganti-ganti karena memang mudahnya mendapat informasi lowongan, sehingga kadang-kadang ini yang membedakan agak tinggi gitu ya perputaran keluar masuknya karyawan itu dalam perusahaan. Karena memang dampak daripada iklan yang lowongan ini atau iklan rekrutmen ini yang terbuka. Kemudian juga pergeseran kebanyakan karena banyak lowongan pekerjaan yang menjanjikan gitu ya, sehingga banyak juga kandidat ini mengambil freelance aja atau mengerjakan kontrak-kontrak gitu ya, tidak seperti kita dulu terikat 1 hari kerja mulai pagi sampai sore dan terikat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ada beberapa tipe dari iklan rekrutmen ya. Pertama adalah traditional advertising. Jadi ini kalau kita lihat di sini di dalam gambar ini ada perkembangan traditional advertising tadi tahun 1900 ya. Kemudian tahun 1950 itu sudah mulai ada televisi dan radio. Kemudian tahun 1990 itu sudah mulai ada internet masuk. Kemudian tahun 2004 itu sudah mulai adanya klik gitu ya untuk mencari pekerjaan, hingga pada tahun 2011 ini banyaknya platform-platform yang menjadikan informasi tenaga kerja. Nah, apa sih sebenarnya traditional advertising ini?
Di sini adalah bentuk iklan rekrutmen yang membangun minat kandidat dengan pilihan periklanan tradisional yang meliputi media cetak ya seperti koran, majalah, radio, dan TV, dan iklan luar ruang seperti iklan billboard dan iklan taksi ya yang ada di jalan gitu. Yang kedua adalah digital advertising ya. Ini di era digital sekarang ini terjadinya kan pergeseran gitu ya, perubahan transformasi dari yang tradisional ke digital advertising ya. Nah, ini tipe periklan digital dan online ini telah menjadi memang model pilihan bagi pemberi kerja dan kandidat pencari kerja. Nah, di sini ada beberapa contoh seperti Jobstreet.com, ada LinkedIn, kemudian di sini juga ada beberapa platform yang menyediakan informasi yang terkait lowongan pekerjaan. Ada alat-alat digital advertising ya, yang di sini disampaikan bentuknya seperti job distribution tools ya, kemudian ada job boards, kemudian ada aggregators, kemudian ada niche job sites, ada social networks ini nih yang lagi rame ya, seperti di TikTok ya, misalnya seperti itu di Instagram yang digunakan ya di dalam iklan untuk lowongan ini. Kemudian juga ada talent polls dan ada advertising exchange. Nah, ini bentuk-bentuk dari digital advertising yang tentunya kita sekarang lebih familiar ya, karena ini yang sehari-hari kita terbiasa gitu berhubungan, apalagi kalau milenial. Oke, selanjutnya gimana membuat iklan rekrutmen ya. Ini ada tips ya. Pertama, kita harus mencantumkan judul pekerjaan di situ. Judul pekerjaan dengan lead yang menarik. Ya, di sini kita harus menyampaikan tentunya judul posisi pekerjaan yang ditawarkan ya harus cukup jelas dan mempunyai daya tarik seperti cuti berbayar, sistem kerja online, atau tersedianya training atau program bimbingan ya. Itu semua harus ada di dalam yang mau kita tampilkan. Perkenalkan perusahaan apa? Perusahaan kita di sini perusahaan yang profesional, yang bonafit, yang punya reputasi baik, ya dengan kalimat yang tentunya tidak perlu terlalu panjang. Yang ketiga adalah kita mencantumkan deskripsi pekerjaan. Jadi apa saja di sini setelah tadi yang dicari adalah accounting di sini ya full time. Di sini ada deskripsinya pekerjaannya, nanti apa saja dia membuat, misal rugi laba, membuat report kepada dewan direksi, misal seperti itu. Nah, kemudian menyebutkan benefit. Nah, biasanya kalau di um, situs-situs atau di website gitu ya, di internet kita lihat lowongan pekerjaan itu memang rata-rata perusahaan itu memberi apa ya batasan-batasan harga berkisar antara misalnya 5 juta sampai 10 juta gitu ya. Itu disampaikan juga sih kalau di dalam yang dilakukan secara online gitu. Yang kelima, tapi kalau ini agak jarang ya kalau secara offline seperti brosur atau poster ini ya. Kalaupun diberikan juga ada, tapi lebih banyak itu dia at least aja, kurang lebih gitu ya. Yang kelima adalah mencantumkan informasi kontak dan lokasi. Di sini contohnya seperti ini. Dan tentunya dalam setelah kita menyiapkan tadi yang di poin 1 ini sudah semuanya memenuhi, kemudian kita membaca ulang lagi, kita melihat ketikannya, setelah itu baru kita cek lagi ya link ya dan sebagainya, baru kita posting gitu ya, kita kirimkan, ya kita upload, demikian. Nah, ini adalah contoh iklan rekrutmen yang banyak sekali ya dengan model gambar di sini kita lihat tipografinya ya. Kemudian di sini juga bentuknya ada yang menggunakan animasi, ada juga dengan karyawan gitu ya. Di sini bermacam-macam bentuk ya. Yang intinya itu pokoknya harus pesannya harus sampai gitu dari iklan itu ya. Jangan juga tidak proporsional dia artinya misalnya gambar lebih besar. Terus dia ada komposisi yang harus dan harus punya art juga ya karena visual itu harus menarik ya. Gimana misalnya kita pengen lihat tapi sudah ribet terlalu penuh gitu ya. Terlalu penuh dengan kata-kata kecil-kecil gitu. Kita fokusnya itu sebenarnya apa? Nah, seperti ini ya. Ini kan marketing sales misalnya ya. Ini kan jelas nih gede banget ditulis langsung atau menjadi admin staff gitu ya. Nah, ini semua contoh-contoh iklan dari rekrutmen. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mahasiswa semuanya.
Terima kasih apabila ada sesuatu yang kurang dari yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.